Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4732 sampai bab 4735. Di dalam kota kekaisaran, Xiao Yuanshan bersama banyak kultivator dari dinasti kekaisaran Xiao juga baru saja menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Awalnya, Xiao Yuanshan berencana membawa orang untuk menghalangi orang yang menyerbu ke kota kekaisaran. Akan tetapi, dia baru saja melakukan persiapan dan dia bahkan belum melihat orang itu dengan jelas. Dia hanya melihat seberkas cahaya putih di kehampaan, menyambar bayangan hitam itu, langsung menyebabkan orang itu terbang dan menjadi abu. Meskipun Xiao Yuanshan tidak melihat siapa orang itu, dia yakin bahwa kekuatan pihak lain jauh melebihi dirinya. Begitu saja, asapnya lenyap tanpa sepatah kata pun. Ayah, apakah ini ki yang diberikan Tuan Shi kepada dinasti Xiao kita? Xiao Feng bertanya dengan ekspresi terkejut. Seharusnya begitu. Xiao Yuanshan mengangguk. Jika Tuan Shi telah memberikan dinasti kekaisaran Xiao ribuan tahun ki keberuntungan, maka itu berarti bahwa dalam ribuan tahun ini, dinasti kekaisaran Xiao tidak akan pernah dalam bahaya. Kalau begitu, selama orang-orang dinasti kekaisaran Xiao tidak seenaknya keluar dari batas-batas dinasti kekaisaran Xiao, maka seluruh dinasti kekaisaran Xiao dapat dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak seorang pun dapat memasuki dinasti kekaisaran Xiao untuk membunuh. Chen Ping juga tidak menyangka bahwa dengan lambaian tangannya, Tuan Shi akan mampu melindungi dinasti kekaisaran Xiao selama 1000 generasi. Itu benar-benar luar biasa. Tuan Chen, hampir semua napas di sekitar dinasti kekaisaran Xiao telah pergi, tetapi sekarang hanya ada 3 napas yang masih menjaga langit di atas dinasti kekaisaran Xiao untuk waktu yang lama. Xiao Yuanshan datang ke kamar Chen Ping dan berkata, "Aku akan pergi menemui ketiga orang ini. Aku rasa mereka tidak akan pergi sebelum aku mendatanginya." Chen Ping tampaknya sudah mengetahui identitas ketiga orang itu, jadi dia perlahan bangkit dan segera berjalan keluar ruangan, tubuhnya melonjak. Mereka bertiga, Lin Kevan, di udara, sedang menunggu Chen Ping muncul ketika mereka tiba-tiba menyadari adanya getaran di kehampaan. Sosok Chen Ping perlahan muncul, dan melihat Chen Ping tiba, Lin Kevan tidak tampak terkejut. Tongkat bunga Weng dan bayangan pembunuh tinta memandang Chen Ping di depan mereka dan tampak sedikit terkejut. Mungkin mereka tidak menyangka Chen Ping masih begitu muda. "Apakah kalian bertiga di sini untuk menerima perintah eksekusi?" Chen Ping bertanya sambil melihat trio Lin Kevan. Sebenarnya, Chen Ping sudah mengetahui identitas Lin Kevan, hanya saja dia tidak bisa mengakuinya. Kini Chen Ping hanya bisa berpura-pura kebingungan. Dia memukuli dan memaki kakak iparnya, dia juga memaki ibu mertuanya. Chen Ping kini hanya bisa berpura-pura sampai akhir. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak berbuat dosa. Chen Ping tidak mengetahui identitas Lin Kevan, jadi meskipun ada sesuatu yang berlebihan, itu masih dapat dibenarkan. "Kami adalah..." Tongkat bunga Weng hendak membuka mulutnya untuk mengumumkan dirinya, tetapi Lin Kevan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, lalu berkata kepada Chen Ping, "Benar sekali, kita sedang berlari menuju perintah eksekusi." Chen Ping mengamati Lin Kevan dan tiba-tiba tersenyum, "Kamu telah mencapai alam keabadian. Alam ini sudah bisa dikatakan tidak memiliki keinginan.
Mengapa kamu begitu terikat pada 100.000 batu roh abadi? Lin Kevan sedikit mengernyit. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. 100.000 batu roh abadi? Kok di mulut Chen Ping kelihatannya itu bukan sesuatu yang hebat? Orang ini, seberapa tebalkah dasar keluarganya, sampai-sampai dia tidak sanggup melihat 100.000 batu roh abadi? Apa yang kamu pura-purakan? Ini 100.000 batu roh abadi. Apa yang kamu pura-purakan menjadi generasi kedua yang kaya? Kata tongkat bunga Weng kepada Chen Ping dengan penuh rasa jijik. Meskipun aku bukan generasi kedua yang kaya, tetapi 100.000 batu roh abadi itu benar-benar tidak memiliki harga di mataku. Jika kalian kekurangan batu roh abadi, pergilah saja ke aku langsung. Aku bisa memberikannya kepadamu. Chen Ping tertawa. Apa? Lin Kevan dan mereka bertiga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping akan menarik mereka. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian bertiga. Aku memiliki urat batu roh abadi, lanjut Chen Ping. Mereka bertiga terdiam. Urat batu roh abadi? Sungguh kata yang khusus. Perlu diketahui bahwa dahulu kala di alam surgawi, urat-urat batu roh abadi semuanya ditambang. Batu roh abadi hari ini semuanya diambil dan disatukan sedikit demi sedikit. Itulah mengapa batu roh abadi sangat langka saat ini. Kalau tidak, begitu banyak ahli di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana akan mampu bergantung pada dunia untuk mendapatkan 100.000 batu roh abadi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kalian tidak percaya padaku? Chen Ping menatap ketiga orang yang terdiam itu, lalu melemparkan 3 kantong penyimpanan. Di dalam setiap kantong penyimpanan ini, ada 2.000 batu roh abadi, semacam hadiah untuk bertemu dan menyapa. Entah kalian mengikutiku atau tidak, batu roh abadi ini milik kalian semua. Melihat ketiga tas penyimpanan itu, ketiganya Lin Kevan bergerak. Meski 2.000 batu roh abadi tidaklah banyak, seekor nyamuk kecil tetaplah daging. Jangan menginginkannya dengan cuma-cuma. Lin Kevan mengulurkan tangan dan mengambil kantong penyimpanan. Tongkat bunga Weng dan bayangan pembunuh tinta melihat ini dan bergegas mengambil kantong penyimpanan juga. Melihat mereka bertiga menerima batu roh abadi, Chen Ping tersenyum. Aku mencarimu, bukan hanya untuk perintah eksekusi. Kau telah melukai kakakku. Masalah ini, 20.000 batu roh abadi, dianggap sebagai kompensasi karena telah melukai kakakmu. Apakah menurutmu itu layak? Chen Ping tidak menunggu Lin Kevan menyelesaikan kalimatnya dan langsung menyela. Ini? Lin Kevan ragu-ragu sejenak. Dia agak tidak mampu mengikuti jalan pikiran Chen Ping. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan 20.000 batu roh abadi dalam satu mulut? Saat ini, mulut Chen Ping benar-benar seperti mulut seorang pemburu keuntungan. 30.000, melihat Lin Kevan ragu-ragu, Chen Ping kemudian berkata, kau benar-benar mengambil 30.000 batu roh abadi sebagai kompensasinya. Tatapan mata Lin Kevan menyimpan beberapa pertanyaan. Tentu saja, 30.000 batu roh abadi, belilah dendam antara aku dan kakakmu dihapuskan, ditambah permintaan maafku yang tulus. Sudut mulut Chen Ping melengkung membentuk senyum jenaka, matanya bersinar dengan cahaya yang tak terbantahkan. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti sahabat sejati dan kepercayaan. Namun di sisi lain, jika seseorang mampu menahan godaan uang, maka betapa lebih berharganya dia bagi saya dibandingkan miliaran dolar. Lin Kevan, Flower Staff Weng, dan Inksayer Shadow saling berpandangan tak percaya.
Ekspresi wajah mereka berubah dari terkejut menjadi bingung hingga senyum halus yang sulit dijelaskan. Mereka tampak agak bingung dengan perkataan Chen Ping, namun entah mengapa merasa bahwa ada sedikit filosofi yang tersembunyi dalam ucapan tersebut yang membuat orang ingin menyelidiki makna yang lebih dalam. Jika kalian curiga padaku, kalian bisa mencari seorang kultivator dari sekitar dinasti Kekaisaran Xiao untuk bertanya apakah ada 2 kultivator yang mengikutiku, dan aku tidak secara langsung memberikan 10.000 batu roh abadi sebagai hadiah bertemu dan menyapa. Chen Ping terus berkata kepada ketiga orang yang kebingungan itu. Di mana kedua kultivator itu? Mari kita bertemu dengan mereka, tanya Mo Killing Shadow. Tampaknya Mo Killing Shadow ini agak yakin. Larilah, mereka berdua mengambil 10.000 batu roh abadi dariku dan melarikan diri. Tapi tidak masalah, meninggalkanku adalah kerugian mereka, bukan aku. Lihat, orang-orang yang mengkhianatiku. Aku bisa memberi mereka 10.000 batu roh abadi, jika mereka setia padaku. Batu roh abadi yang kuberikan bisa 100.000, atau bahkan 1 juta. Selain itu, saat kau mengikutiku, yang kau dapatkan bukan hanya sumber daya seperti batu roh abadi, tetapi kesempatan tak terbatas, janji untuk bertarung bersamaku dan berbagi kejayaan. Suara Chen Ping berangsur-angsur menjadi gelisah, seolah-olah dia adalah seorang dosen yang sedang berkhotbah yang menanamkan rahasia kesuksesan kepada para peserta pelatihan. Kalian bertiga, untuk dapat berdiri di sini hari ini, kalian ditakdirkan untuk bersamaku, dan aku menghargai kekuatan kalian, dan terlebih lagi, aku menghargai potensi kalian. Jutaan. Mereka bertiga seolah-olah tidak mendengar apapun kecuali kata juta. Juta batu roh abadi, itu bisa membeli seluruh alam surgawi. Tongkat bunga Weng mengusap pelipisnya seolah mencoba menjernihkan pikirannya. Rekan Taois Chen. Chen, apakah kamu bicara omong kosong? Atau apakah kamu benar-benar berencana melakukan ini? Di sisi lain, Ing Sayer Shadow, sudut mulutnya berkedut saat ia mencoba mempertahankan ketenangannya. Tetapi dalam hati ia menggerutu, orang ini, apakah dia serius? Mengambil batu roh abadi dan menyebarkannya seperti kacang. Lin Kevan, di sisi lain, memiliki pandangan yang berkedip-kedip di matanya seolah-olah dia sedang menimbang sesuatu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Ping di depannya ini mungkin benar-benar memiliki temperamen dan kemampuan yang luar biasa. Bahkan di dunia ini di mana yang kuat dihormati, jarang sekali orang yang mampu merekrut orang dengan cara seperti itu. Khususnya, ketika Chen Ping berbicara, wajahnya tampak bersemangat dan gelisah, sama sekali tidak seperti dia sedang berbohong. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Baiklah, aku menerima ketulusanmu. Soal perintah eksekusi, kita bisa menjauh dari sana. Mengenai luka kakak laki-lakiku, karena kamu begitu murah hati, aku akan mengambil 30.000 batu roh abadi untuk kakak laki-lakiku. Namun, saya selalu melakukan hal-hal dengan perbedaan yang jelas antara dendam. Jika Anda benar-benar memberi kami sejumlah besar batu roh abadi, jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan menggandakan pembayarannya. Lin Kevan menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai pangeran keempat kota matahari bulan untuk saat ini, dan akan mendapatkan batu roh abadi terlebih dahulu. Begitu batu roh abadi ada di tangan, tidak akan terlambat untuk membawa Chen Ping ke kota Sun Moon. Sumber daya di kota Sun Moon juga menghadapi penipisan. Akan lebih baik jika bisa mendapatkan begitu banyak batu roh abadi sekaligus. Belum lagi Chen Ping adalah saudara iparnya sendiri, dan batu roh abadi itu dianggap miliknya sendiri.
Jadi ini tidak boleh dianggap kebohongan. Haha, tidak perlu membalas budi. Aku, Chen Ping, tidak pernah peduli dengan apa yang bisa diberikan orang lain kepadaku saat berteman. Aku hanya peduli apakah orang itu pantas untuk diajak berteman atau tidak. Chen Ping tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Lin Kevan. Ada ketulusan dan sedikit rasa puas diri dalam senyuman itu. Ingatlah, di dunia ini, kekuatan dan kebijaksanaan sama pentingnya. Namun, yang lebih penting adalah di pihak mana kamu berada dan dengan siapa kamu memilih untuk bepergian. Melihat hal ini, tongkat bunga Weng dan bayangan pembunuh tinta juga menyatakan satu demi satu bahwa mereka bersedia mengikuti Chen Ping, dan karena Lin Kevan tidak mengatakan apa-apa, mereka pun cenderung tidak akan keberatan. Meskipun dalam hati mereka masih ada rasa was-was, tetapi di hadapan orang yang begitu lantang bicaranya dan tampaknya sulit dimengerti, siapakah yang rela dengan mudah kehilangan kesempatan yang mungkin dapat mengubah nasibnya? Barangkali Chen Ping ini benar-benar memiliki tambang batu roh abadi, dan kemudian mereka dapat menggunakan batu roh abadi sebagai batu limbah sesuka hati mereka. Saat keempatnya mencapai konsensus, atmosfer di udara menjadi rileks. Ekspresi wajah mereka bertiga, Lin Kevan, berangsur-angsur berubah dari keterkejutan dan kebingungan awal menjadi rasa ingin tahu dan antisipasi. Mereka mulai percaya bahwa mungkin pilihan ini benar-benar dapat membuka pintu menuju peluang yang tidak diketahui bagi mereka. Adapun pencetus semua ini, Chen Ping, wajahnya tampak riang, seolah-olah dia menguasai segalanya. Ia tahu betul bahwa kepura-puraan sejati tidak terletak pada keangkuhan yang dangkal, tetapi dalam aura yang meyakinkan dan pesona yang membuat lawan-lawannya mengikutinya dengan sukarela. Karena kalian memilih untuk bergaul denganku, jangan berdiri di luar lagi, pergilah bersamaku ke kota kekaisaran untuk minum teh dan mengobrol. Karena Lin Kevan tidak memilih untuk mengungkapkan identitasnya, maka Chen Ping terus berpura-pura bingung. Saudara Chen, minum teh dan mengobrol tidak mendesak, 30.000 batu roh abadi yang kamu sebutkan. Lin Kevan ingin mendapatkan 30.000 batu roh abadi terlebih dahulu. Saat ini aku tidak memilikinya, tetapi aku akan segera memberitahu pihak tambang dan mengirimkan batu roh abadi itu dalam 1 atau 2 hari ke depan. Aku kirimkan lebih dari 100.000 batu roh abadi secara langsung dan diberikan kepada kalian bertiga bagiannya, Chen Ping berkata dengan santai. Lin Kevan melihat bahwa itu hanya masalah menunggu 1 atau 2 hari, seharusnya tidak ada penundaan, jadi dia mengangguk dan mengikuti Chen Ping ke dinasti Kekaisaran Xiao. Kembali ke dinasti Kekaisaran Xiao, Chen Ping menenangkan mereka bertiga, Lin Kevan, dan kemudian pergi memberitahu penjahat Daorong. Dia meminta penjahat Daorong untuk mengirimkan semua batu roh abadi dari kota binatang. Chen Ping tahu bahwa apapun yang terjadi, pada akhirnya, dia akan dibawa ke kota Sun Moon. Semua itu untuk mempersiapkan beberapa batu roh abadi guna menyuap pangeran keempat ini agar mengucapkan beberapa patah kata yang baik kepada dirinya sendiri saat ia tiba di kota matahari bulan. Kalau tidak, hanya karena memukuli kakak iparnya dan mempermainkan ibu mertuanya dan berbagai perbuatan lainnya, Chen Ping sudah cukup minum sepanci. Pangeran keempat, menurutmu apa yang benar tentang perkataan Chen Ping ini? Staf bunga Weng bertanya dengan suara rendah. Weng tua, aku lihat pendeta Tao Chen ini sangat tulus dan tidak suka berbohong. Jangan selalu menilai orang dari hati kecilnya. Mo Killing Shadow berkata dengan sangat tidak puas. Tampaknya orang ini memang telah berhasil dicuci otaknya oleh Chen Ping dan benar-benar percaya padanya. Aku merasa kata-kata Chen Ping ini 3 bagian benar dan 7 bagian salah,
Lin Kevan berkata. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pangeran keempat, karena kamu tidak percaya pada Chen Ping ini, mengapa kamu masih datang ke dinasti Xiao bersamanya? Bukankah lebih baik jika kamu langsung menangkapnya? Staf Bunga Weng bertanya dengan beberapa keraguan. Itu semua adalah 7 poin kebohongan. Kalau begitu nampaknya Lin Kevan tidak sungguh-sungguh percaya pada Chen Ping. Lin Kevan tersenyum tipis dan berkata, aku tidak bilang aku tidak percaya padanya. 3 poin kebenaran juga benar, aku yakin perkataannya itu benar, dan kita akan bisa mendapatkan sejumlah besar batu roh abadi saat itu. Jika kata-katanya salah, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Itu hanya membuang-buang waktu 2 hari. Bukankah akan sama saja jika kita membawanya kembali ke kota Sun Moon pada saat itu? Pangeran keempat sangat brilian. Weng tongkat bunga buru-buru mengacungkan jempol. Sebaliknya, Inkling Shadow menatap kosong ke arah tongkat bunga Weng dan mendengus dingin. Pantat kuda, staf bunga Weng hendak marah ketika melihat Chen Ping masuk. Batu roh abadi tidak akan tiba sampai 2 hari kemudian, jadi selama 2 hari ini, lebih baik bagi kalian bertiga untuk sementara menggunakan pil abadi dan berbagai ramuan abadi untuk berkultivasi. Dengan itu, Chen Ping mengeluarkan sejumlah besar pil dan ramuan abadi dari cincin penyimpanannya. Kali ini, Chen Ping hampir mengosongkan semua sumber daya yang dimilikinya, agar beberapa orang Lin Kevan percaya padanya. Dialog antara ketiganya tadi, Chen Ping telah mendengar semuanya, jadi ternyata Lin Kevan ini tidak sepenuhnya percaya pada dirinya sendiri. Melihat Chen Ping mengeluarkan begitu banyak pil dan ramuan abadi sekaligus, mereka bertiga, termasuk Lin Kevan, sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana satu orang bisa memiliki begitu banyak sumber daya atas dirinya. Chen Ping sebenarnya tidak ingin membawa begitu banyak sumber daya padanya, tetapi konsumsi kultivasinya berkali-kali lipat dari kultivator lain. Dengan begitu banyak sumber daya di depannya, bahkan jika dia menghabiskan semuanya, Chen Ping mungkin tidak akan mampu membangun satu alam kecil pun. Rekan Taois Chen, saya telah hidup selama ribuan tahun. Anda adalah orang paling dermawan yang pernah saya lihat. Merupakan pilihan yang bijaksana untuk mengikuti Anda. Mo Killing Shadow berjalan mendekati Chen Ping dan berkata dengan penuh semangat. Orang ini, pada saat ini, telah sepenuhnya jatuh ke masa depan yang telah digambarkan Chen Ping. Mengatakan kata-kata seperti itu di depan Lin Kevan, dia bahkan tidak mempertimbangkan apa yang dipikirkan Lin Kevan. Bagaimanapun, Mo Killing Shadow masih pengikut Lin Kevan dan sedang mengikuti Lin Kevan. Mendengarkan perkataan Mo Killing Shadow, Lin Kevan hanya memberikan tatapan dingin dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, di depan Chen Ping, Lin Kevan tidak mungkin membiarkan Chen Ping melihat sesuatu yang mencurigakan. Jangan khawatir, selama kamu bergaul denganku, apa yang kumiliki, kalian semua juga memilikinya. Bahkan jika aku tidak memilikinya, aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya dan membaginya denganmu. Chen Ping menepuk dadanya dan berkata. Baru saja Chen Ping selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara berdenting, seolah ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Maafkan aku baru saja menampar tubuhku dan busurku terjatuh. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membungkuk untuk mengambilnya. Kakak Chen, tunggu sebentar. Melihat busur Raja Dewa yang jatuh dari tubuh Chen Ping, Lin Kevan datang dan berkata bahwa dia tiba-tiba berubah dan berteriak menghentikan Chen Ping. Tongkat bunga Weng dan pembasmi bayangan juga menemukan busur Raja Ilahi dan semuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ada apa?
Tanya Chen Ping dengan ekspresi pura-pura bingung. Saudara Chen, apakah busurmu ini adalah busur Raja Ilahi? Lin Kevan dengan hati-hati mengambil busur Raja Ilahi. Ya, itu adalah busur Raja Ilahi. Aku tidak menyangka kamu begitu berpengetahuan, kata Chen Ping sambil terkekeh. Lin Kevan memegang busur Raja Ilahi saat pupil matanya terus mengecil, keserakahan meledak dari matanya tanpa ditutup-tutupi. Tongkat bunga Weng dan bayangan pembasmi tinta pun ikut maju dan dengan hati-hati membelai busur Raja Ilahi dengan tangan mereka. Busur yang bagus, busur yang sangat bagus. Aku tidak menyangka aku akan bisa melihat busur Raja Dewa yang legendaris. Lin Kevan menjilati bibirnya, tubuhnya sedikit gemetar. Busur hanyalah busur, seperti ungkapan ini, jika kamu menyukainya, itu langsung diberikan kepadamu. Chen Ping melihat ekspresi Lin Kevan dan berkata dengan murah hati sambil melambaikan tangannya. Terima kasih banyak, Saudara Chen. Lin Kevan penuh kegembiraan dan berkata bahwa dia akan menyimpan busur Raja Ilahi. Chen Ping, haha, biarkan anakmu berpura-pura menjadi pengganggu. Busur Raja Dewa juga diberikan. Raja Iblis Awan Merah menertawakan Chen Ping dengan malu. Bersambung.